232 kepala Phoenix Api. Duduk tegak di belakang Ma Hongjun, dengan stimulasi dari 3 sosis besar, kekuatan batin keterampilan surga misterius Tang San beredar secepat ketika dalam tekanan cahaya Sagot, menjalani pemulihan 8 meridian yang luar biasa, dan kemudian mengalir ke Ma Hongjun. Dengan kebebasan untuk bertarung melawan Neidan yang serpen berkepala 10 dengan seluruh kekuatannya, Fatih segera menunjukkan kemampuan menahan api Phoenix-nya ke api ular yang berkepala 10, secara bertahap menghalangi ledakan awal Neidan, dan ekspresinya juga tenang. Kemurnian kekuatan batin keterampilan surga misterius menjadi perlindungan terbaik, tanpa menimbulkan konflik sedikitpun dengan kekuatan roh Ma Hongjun sendiri. Dengan kontrol cerdas dari kekuatan spiritual tangguh Tang San tidak ada kesalahan, membuat energi ledakan ular berkepala 10 yang tidak dapat menyakitinya. Output kekuatan roh akhirnya tidak bisa mengimbangi kelelahan, efek 3 sosis besar berangsur-angsur memudar, dan perasaan lemah yang intens menyerang seluruh tubuh Tang San. Tapi Tang San duduk di sana bahkan tanpa menunjukkan perubahan ekspresi, dan Dai Mubai dan yang lainnya pada dasarnya tidak bisa melihat petunjuk apapun dari hangusnya di luar. Tak satu pun dari mereka yang tahu berapa lama Tang San bisa bertahan, atau sampai sejauh mana Fatih, menyerap 10 Neidan ular yang ganas, bisa mencapai. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu, penantian yang hampir menyakitkan. Api Phoenix oranye tumbuh lebih dan lebih intens, dan warna oranye pada kulit Fatih menghilang dan muncul sebentar-sebentar. Perlahan-lahan, rambutnya benar-benar menjadi merah keemasan, dan kali ini, warna rambutnya tidak lagi berubah. Yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa tubuh awalnya gemuk Fatih sebenarnya terus menyusut seiring berjalannya waktu, dan kulitnya juga kemudian berkontraksi, seolah-olah api demam itu memurnikan lemak di dalam tubuhnya. Seluruh proses itu sangat aneh. Akhirnya tangan Tang San, satu-satunya yang tersisa putih di tubuhnya, meninggalkan punggung Fatih. Dai Mubai dan Oscar buru-buru bergegas dari kedua sisi, masing-masing meminjamkan lengannya. Oscar memakan Golden Fly yang baru saja dibuat tanpa ragu-ragu, lalu segera membuat beberapa sosis pemulihan besar dan memasukkannya ke dalam mulut Tang San. Sosis pemulihan besar yang dibuat setelah menggunakan spirit avatar Erek Goldfly memiliki kemampuan pemulihan, serta efek penambahan kekuatan menjadi jauh lebih kuat dari biasanya. Setelah Tang San memakan sosis, keduanya membantunya duduk di samping, menghirup udara yang banyak. Bahkan nafasnya sangat panas, dan ini dengan tubuh kekebalan kembarnya yang panas dan dingin. Orang lain akan benar-benar dipanggang menjadi batu bara sejak lama. Jangan khawatir, semuanya. Kekuatan roh Fatih telah sepenuhnya menekan energi Neidan ular berkepala 10 yang ganas. Bos Bing sepenuhnya hanya masalah waktu. Zhu King mengambil air dari tepi laut, dan membantu Tang San menyeka jelaga dari wajahnya. Rambut Tang San yang menyedihkan telah tumbuh selama setengah tahun telah menghilang lagi, dan wajahnya seperti kertas emas, sangat lemah sehingga dia bisa pingsan kapan saja. Tang San berkata, "Rongrong, kamu bisa berhenti meningkatkan Fatih. Tidak ada yang mendekatinya, tidak apa-apa membiarkan dia menyerapnya sendiri. Aku tidak bisa melanjutkan. Bos, kamu dan Rongrong awasi dia. Jika kamu melihat ekspresinya semakin buruk, Rongrong, Anda memberinya dorongan atribut. Ingat, hanya peningkatan atribut, Anda tidak bisa memberinya apapun. Baiklah, kakak ketiga, kamu cepat dan istirahat." Tang San mengangguk dengan susah payah, menjelaskan semuanya. Kemudian dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Tubuh Tang San membutuhkan 24 jam penuh untuk pulih sepenuhnya, itu sudah cukup signifikan untuk tubuh seperti dirinya. Tapi saat dia bangun, Fatih masih belum selesai menyerap 10 Neidan ular yang ganas. Satu-satunya perubahan adalah nyala api oranye di sekelilingnya telah banyak meredup. Ada orang lain di pantai. Xiao Bai dalam bentuk manusia menatap Fatih dengan rasa ingin tahu, dan di mata biru abu-abunya yang bergerak bisa terlihat kesan yang agak menakutkan. Seolah ketakutan karena aura Fatih. Menonton Fatih dalam kultivasi, sekali lagi melihat ke Xiao Bai yang sangat dia syukuri, Tang San merasakan ledakan penyesalan. Sebenarnya, pada awalnya dia tidak ingin menggunakan Neidan ular berkepala 10 yang ganas untuk Fatih, karena saat itu kera raksasa Titan Erming telah memberitahunya bahwa ada 3 syarat untuk membangkitkan Xiao Wu, rumput roh suci yang membangkitkan jiwa, tubuh manusia mengubah Raja Ginseng 10.000 tahun yang berharga, serta Neidan binatang mitos untuk membantu jiwa dan tubuh Xiao Wu bersatu. Faktanya, di antara 3 harta ini,
rumput roh suci dan Raja Ginseng kelas 9-10.000 tahun tidak lagi diperlukan. Seiring dengan nilai abadi di antara kelas abadi kerinduan hati patah hati serta ginseng naga darah kristal air yang tidak kalah dengan Raja Ginseng kelas 9-10.000 tahun yang benar-benar diserap oleh Xiao Wu, jiwanya sudah lama terbangun sepenuhnya, dan tubuhnya juga telah menyelesaikan proses kelahiran kembali dan transformasi manusia. Satu-satunya hal yang diperlukan untuk kebangkitan di masa depan adalah Nei dan binatang mitos untuk membantu menyatukan jiwa dan tubuhnya. Sebelum datang ke Pulau Saagot, demi kebangkitan Xiao Wu, Tang San selalu menganggap Nei dan ular berkepala 10 yang lebih penting daripada hidupnya. Namun, setelah melewati percobaan pertama Saagot, dia telah menemukan sebuah rahasia. Cara lain untuk menyatukan tubuh dan jiwa Xiao Wu, itu benar-benar lebih dapat diandalkan daripada menggunakan 10 Nei dan ular yang ganas. Metode ini adalah sesuatu yang ditemukan Tang San ketika membawa Xiao Wu untuk menerobos percobaan pertama Saagot. Pada saat itu, setelah jiwa Xiao Wu kembali ke tubuhnya, karena Tang San sudah tidak dapat sepenuhnya menahan tekanan telah jatuh pada Xiao Wu. Saat itu, melalui hubungan cincin roh, tulang roh, dan jiwa Xiao Wu, Tang San menemukan bahwa perubahan khusus telah muncul di tubuh Xiao Wu. Tekanan besar itu telah dengan kuat menekan jiwanya ke dalam tubuhnya, sedemikian rupa sehingga bahkan menunjukkan tanda-tanda memutuskan hubungannya dengan Tang San. Dalam situasi seperti itu, keadaan seperti itu tidak diragukan lagi benar-benar berbahaya. Jika tautan jiwa terputus, jiwa Xiao Wu akan berhamburan seperti abu, karena jiwanya bergabung secara keseluruhan dengan cincin roh dan tulang roh Tang San. Namun, apakah setelah cincin dan tulang roh kembali ke Xiao Wu, dan kemudian mengalami tekanan seperti itu lagi? Ini adalah pertanyaan yang muncul di hati Tang San saat itu. Membawa pertanyaan ini, dia telah meneliti dengan hati-hati untuk waktu yang sangat lama, tetapi masih tidak dapat mengkonfirmasi spekulasinya. Hanya setelah dimulainya percobaan kedua, ketika Tang San secara tidak sengaja berkomunikasi dengan Xiao Bai, dia menghubungkannya dengan jelas. Karena binatang roh 100.000 tahun yang sama, Tang San dengan hati-hati meneliti metode yang mungkin untuk kebangkitan Xiao Wu setelah melawan Xiao Bai. Dan yang mengejutkan, kondisi kebangkitan yang diberikan Xiao Bai benar-benar berbeda dari Daming dan Erming. Dia hanya mengatakan satu hal, selama Anda bersedia, setelah Anda memiliki 9 cincin roh dan memberikan kemampuan roh Anda padanya secara terbalik melalui cahaya Saagot, kemungkinan kebangkitan adalah 100%. Tang San bergegas menjelaskan metode yang Daming dan Erming bicarakan saat itu. Setelah Xiao Bai mendengarkan, dia mengejek. Ketika dia juga melihat 10 ular berkepala 10 yang dibawa oleh Nei dan Tang San, dia langsung menegurnya bahwa, jika dia menggunakannya untuk membantu menyatukan tubuh dan jiwa Xiao Wu, dia pasti akan mati. Memang, makhluk mitos Ngeidan benar-benar bisa membantunya, tapi itu juga tergantung pada atributnya. Harta milik Ngeidan ular yang berkepala 10 terlalu eksplosif, dan ketika Xiao Wu sedang dalam proses menyelaraskan dengan tubuhnya, jiwanya berada dalam keadaan yang sangat lemah. Tidak ada yang bisa membantunya pada saat itu, dan kecuali jiwanya dapat menanggung baptisan energi Nei dan ular berkepala 10 yang ganas, jiwanya akan bubar. Mendengar kata-kata ini, Tang San telah berkeringat dingin, dan buru-buru meminta nasihat Xiao Bai serta menggambarkan keadaan ketika dia melewati persidangan pertama. Xiao Bai memberitahu Tang San bahwa kemampuan penguasa Saagot tidak terbatas, dan cahaya Saagot yang melindungi Pulau Saagot hanyalah tiruan dari kemampuan penghalang penguasa Saagot. Itu benar-benar bukan cahaya Saagot yang sebenarnya. Tekanan seperti itu benar-benar dapat memfasilitasi perpaduan jiwa Xiao Wu dengan tubuhnya, tetapi itu tidak stabil. Selain itu, saat ini Tang San dan Xiao Wu juga tidak dapat menahan tekanan seperti itu. Cahaya Saagot yang dia bicarakan adalah cahaya Saagot yang sebenarnya. Cahaya yang hanya bisa dimiliki oleh Saagot. Itu juga cahaya yang dipancarkan dari merek Trisula di dahi Tang San pada hari dia ingin membunuhnya. Di bawah pengaruh cahaya seperti itu, kekuatan Saagot yang ringan dapat membantu Xiao Wu dengan lembut menyelesaikan fusi. Ketika Tang San bertanya kepada Xiao Bai bagaimana dia bisa membangkitkan cahaya Dewa Laut lagi, Xiao Bai menatapnya tanpa berkata-kata, lalu mengatakan kepadanya bahwa di seluruh Pulau Dewa Laut, satu-satunya orang yang dapat sepenuhnya menggunakan cahaya Dewa Laut yang sebenarnya bukanlah pendeta besar, Saagot Douluo Bo Saiksi, melainkan Tang San sendiri. Adapun kapan dia bisa memproduksinya, itu akan tergantung pada kapan skor Saagot Affinity Tang San bisa melampaui 30%.
Saat Xiao Bai selesai berbicara, tanda Trisula di dahi Tang San muncul sekali lagi. Kali ini Xiao Bai tidak punya waktu untuk menyelesaikan pembicaraannya sebelum dia dihempaskan kembali ke laut oleh garis cahaya kemasan. Jelas, kekuatan yang terkandung dalam merek itu ditujukan untuk mengoceh terlalu banyak. Itu juga karena Tang San untuk pertama kalinya dipenuhi dengan antisipasi untuk afinitas seagot 5% yang dia terima, dan juga mengapa dia berterima kasih kepada Xiao Bai. Dan Neidan ular yang berkepala 10 yang ganas secara alami tidak lagi harus disimpan untuk Xiao Wu, dan dapat digunakan untuk efek terbaik. Tanpa Xiao Wu sebagai alasan, Tang San secara alami tidak akan pelit, sehingga langsung menjadi kultivasi cincin roh ketujuh Ma Hongjun. Dengan paksa meregangkan tubuhnya, tulang Tang San semuanya muncul, membangunkan semua orang yang berjaga-jaga. Ning Rongrong memantul ke Tang San. Kakak ketiga, kamu pergi. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Tang San mengangguk. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Keadaan Fatih masih tampak stabil. Kalian semua terus mengawasinya. Xiao Bai, aku akan mandi di laut, jadi jangan serang aku. Xiao Bai melihat penampilannya yang menyedihkan dan mengangguk, sudut matanya menunjukkan cahaya aneh. Sebagai binatang roh 100.000 tahun, bagaimana mungkin dia tidak menyadari apa yang terjadi di pantai? Terutama jenis aura yang muncul Fatih setelah mengambil Neidan ular berkepala 10 yang bahkan membuatnya merasa takut. Membuatnya semakin waspada. Itu sebabnya dia bergegas beberapa kali untuk melihatnya. Keadaan Tang San tidak menyayangkan apapun untuk menahan nyala api Phoenix untuk mendukung Fatih benar-benar terlihat olehnya, dan sekarang melihat Tang San terjaga, pikir Xiao Bai dalam hati, apakah ini kamera manusia? Jadi manusia tidak hanya egois. Tang San benar-benar mandi dan berganti pakaian baru. Selain rambut dan alisnya yang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali, tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Namun, saat ini tidak ada yang memiliki pikiran untuk berkultivasi, semua orang menantikan terobosan Ma Hongjun. Selain Xiao Wu, dia adalah orang terakhir yang mencapai peringkat ke-70 kekuatan roh. Mereka tidak menantikan kekuatan hebat apapun yang akan dia miliki setelah melewatinya, melainkan menantikan dia dengan aman menyerap cincin roh. Penantian ini berlangsung selama 3 hari penuh. Semua orang bergiliran mengolah kekuatan roh dan menjaga. Menunggu Fatih bangun dari kultivasi. Menonton Ma Hongjun dalam kondisi kultivasi, yang paling terkejut adalah Bai Chengxiang. 3 hari waktu berlalu. Penampilan Fatih sudah berubah menjadi orang yang berbeda. Lemak di sekujur tubuhnya sudah hilang, dan di balik pakaiannya yang kebesaran bisa terlihat otot-ototnya yang kokoh. Seiring dengan menghilangnya lemak dari wajahnya, matanya yang tertutup rapat tidak lagi tampak begitu kecil, semuanya tampak jauh lebih harmonis. Meskipun tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan Tang San, Oscar dan Dai Mubai dalam hal penampilan, saat ini, dengan penampilan dan temperamen khusus yang diberikan kepadanya oleh roh Phoenix, dia sebenarnya tampak cukup menarik. Setelah 3 hari, senja, saat semua orang bersiap untuk menghilangkan rasa lapar mereka dengan sosis besar Oscar, tiba-tiba, perasaan mencengangkan muncul di hati mereka masing-masing. Tatapan semua orang praktis langsung terfokus pada Ma Hongjun. Api oranye yang hilang dari kulit Fatih muncul sekali lagi, berkilauan dan tembus pandang dengan beberapa gumpalan darah merah. Seluruh tubuh Fatih bergetar sedikit, dan saat berikutnya, dia benar-benar diselimuti api. Api Phoenix yang melonjak langsung menutupi langit. Dengan nyala api yang sangat besar, teriakan Phoenix yang bergema meledak. Api Phoenix yang mempesona membelah langit malam, menerangi hampir seluruh gunung Sagot. Saat naik, nyala api secara bertahap mereda, sampai mengungkapkan bentuk raksasa. Seekor burung raksasa merah berapi-api membubung di udara, bulu ekor merah menyala yang mempesona, sosok yang sempurna, tidak kurang untuk mewujudkan keagungan raja di antara burung-burung. Yang paling aneh adalah bahwa Phoenix api raksasa ini sebenarnya memiliki 7 kepala. Makhluk biasa yang memiliki 7 kepala mungkin tampak menakutkan, tetapi kepala Phoenix api ini tampak luar biasa serasi, indah. Tang San mengayunkan tinjunya dengan keras. Berhasil. Teriakan Phoenix yang keras dan bergema terus berputar di langit, saat ini adalah pertama kalinya Dai Mubai merasa bahwa kekuatan Fatih telah menyusulnya. Bahkan sedemikian rupa sehingga dia sudah dilampaui di beberapa area. Melonjak melampaui Cakrawala, dia benar-benar memiliki roh super. Dengan percikan, Xiao Bai tidak tahu mengapa dia datang ke darat,
tetapi tampak agak khawatir pada Phoenix api berkepala 7 di langit, matanya mengungkapkan ekspresi bingung dan tidak pasti. Itu tidak berarti dia takut Ma Hongjun menjelma sebagai Phoenix api, melainkan karena aura Phoenix api praktis musuh semua ular, serangga dan ikan. Fatih baru saja menyelesaikan fusi avatar roh, dan letusan sepersekian detik dari kekuatan Phoenix yang paling utama membuat semua makhluk yang ditekannya ketakutan. Xiao Bai tahu bahwa ketika manusia tanah kering ini menyerangnya berikutnya, pemblokiran akan lebih sulit. Setengah tahun telah berlalu. Xiao Bai secara pribadi melihat kecepatan perkembangan yang menakutkan dari 7 iblis Shrek. Sejujurnya, dia diam-diam sedikit cemburu. Manusia adalah jiwa dari semua makhluk hidup, dan kecepatan kultivasi mereka adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh makhluk lain. Dalam setengah tahun yang singkat, mereka telah membuat terobosan yang sangat besar. Sekarang memblokir serangan mereka sudah menjadi semakin sulit. Ketika dia tidak bisa menggunakan serangannya yang paling kuat, memblokir orang-orang ini tidak hanya akan bergantung pada kemampuan domainnya, tetapi juga membutuhkan kerjasama dari binatang roh laut lainnya di Laut Cincin. Hanya seperti ini mereka bisa meledakkan mereka kembali ke darat satu persatu. Namun dalam semua serangan mereka sebelumnya, Fatih ini tidak pernah berpartisipasi. Sekarang petarung lain dengan kekuatan yang tidak kalah dengan Dai Mubai telah muncul, dia mungkin harus berusaha sekuat tenaga untuk memblokir mereka. Mereka benar-benar layak menjadi pilihan Tuan Sagot. Teriakan Phoenix yang bergema di langit berangsur-angsur berhenti. Fatih berputar-putar di sekitar Pulau Sagot, lalu perlahan-lahan turun, mengarah ke pantai. Burung Phoenix berkepala 7 masih belum mendarat ketika panas yang menyengat sudah membakar tanah yang panas membara. Untungnya Fatih menahan kekuatan rohnya ketika dia benar-benar mendarat, dan menghindari menyebabkan kerusakan apapun. Sayap Phoenix raksasa menghilang, dan Fatih kembali ke bentuk manusia pada saat yang sama ketika kakinya tertanam kuat di tanah. Kali ini dia tidak memalukan seperti cincin roh ke-6, benar-benar telanjang. Bahkan jika dia melepaskan avatar roh, seluruh tubuhnya masih tertutup lapisan bulu merah menyala, melindungi kulitnya dan tempat-tempat penting. Ma Hongjun saat ini tampak seperti pemuda yang proporsional, kepala berambut merah pendek dengan gaya Mohichan, dipicu oleh bulu merah menyala, seluruh tubuhnya tampak sangat kuat, dan masih memiliki perasaan menarik yang agak mulia. Bahkan hanya berdiri di sana dia memberi orang semacam tekanan tak berwujud. Ma Hongjun melepaskan cahaya merah menyala dengan mata penuh ketidakpercayaan, secara demonstratif menatap tangannya, lalu sekali lagi melihat tubuhnya yang jelas-jelas menipis beberapa ukuran, sedemikian rupa sehingga dia bahkan dengan bodohnya menamparkan otot-otot dadanya beberapa kali, berdiri di sana, kaku, untuk sesaat terdiam. Nyala apinya sekarang juga perlahan berhenti menyala. Gemuk, apa yang kamu lihat? Bahkan jika kamu tidak bisa dibandingkan denganku, aku harus mengakui bahwa kamu jauh lebih tampan dari sebelumnya. Oscar menyeringai. Saya benar-benar kehilangan berat badan, saya benar-benar kehilangan berat badan. Surga, bumi. Saya tidak bermimpi. Wahaha. Fatih berteriak sangat berlebihan, kegembiraan terlihat dalam pidatonya, dengan bangga tertawa terbahak-bahak. Bai Chengxiang tidak bisa menahan diri untuk tercengang menatapnya. Orang ini benar-benar telah menipis, tetapi karakternya masih sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan sedikit pun. Melihat Ma Hongjun, mata Tang San juga sama-sama mengungkapkan kegembiraan. Fatih berhasil. Dia juga akhirnya melangkah ke ranah spirit sage. Dalam 1 tahun dan lebih ini, Fatih telah mendapatkan hadiah terbaik untuk usahanya, dan pada saat yang sama, Nei dan ular yang berkepala 10 juga telah menemukan rumah terbaiknya. Tang San diam-diam merasa bersyukur. Kakak ketiga, Fatih berteriak, dengan keras berlari ke arah Tang San dan dengan paksa memberinya pelukan. Tang San agak tak berdaya membiarkan dia memeluknya. Perhatikan keadaan pikiranmu, jangan biarkan nyala api. Fatih, kamu berutang 1 set pakaian baru padaku. Ma Hongjun mengangkat kepalanya, menatap kepala Tang San yang dipoles, terdiam sejenak. Kakak ketiga, rambut dan alismu. Dai Mubai menyeringai dari samping, berbicara dengan suara rendah. Bukan hanya itu, aku berharap bahkan ke bawah. Tepi mata Ma Hongjun jelas memerah. Dia tentu saja tahu dengan jelas tentang Tang San yang mendukungnya dari belakang, dan sekarang melihat kepala botak Tang San secara alami mengingatkan apa yang terjadi sebelumnya. Menggigit bibirnya, dia menolak mengucapkan kata-kata terima kasih, hanya dengan paksa memeluk Tang San lagi. Ning Rongrong menepuk dahinya, berbicara dengan suara rendah.
Jika Xiao Hu melihat ini, mungkin ada kesalahpahaman. Fatih, aku akan bertanggung jawab untuk memberitahumu bahwa saudara ketiga tidak berayun seperti itu. Ma Hongjun mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Rongrong, jangan panggil aku gendut lagi di masa depan. Kakak keempatmu tidak lagi gemuk. Aku pria tampan standar. Ah, siang-siangku. Melepaskan Tang San, tatapannya dengan sangat cepat menemukan Bai Chengxi yang berdiri di samping, dan dia segera berlari ke arahnya dengan tangan terentang lebar. Siang-siang, apa kamu lihat? Aku kurus. Kali ini aku cocok untukmu. Kita bisa berkencan. Petik 2. Bai Chengxiang membentak. Lebih mudah mengubah gunung dan sungai daripada mengubah karakter Anda. Siapa yang akan berkencan dengan Anda? Sambil berbicara, dia dengan cepat mundur 2 langkah. Ma Hongjun juga tidak memaksanya, penurunan berat badan telah membuatnya percaya diri. Tertawa keras, dia berkata, "Tidak masalah, aku bisa menunggu. Aku akan memberitahumu setiap hari, Chengxiang, pergilah denganku." Bai Chengxiang menatapnya tanpa berkata-kata, tetapi kehangatan yang keras kepala tetap ada di hatinya. Dia memutar matanya ke arahnya. Berkultivasi dengan benar terlebih dahulu. Setelah Anda melewati semua cobaan, saya akan mempertimbangkan untuk memberi Anda kesempatan. Ma Hongjun menatap dengan mata terbelalak. Benarkah? Ini adalah pertama kalinya dia langsung mendengar Bai Chengxiang mengatakan dia bersedia pergi bersamanya. Untuk sesaat, dia langsung sangat gembira, menoleh ke semua orang di belakangnya. Ayo pergi, kita akan menerobos persidangan. Ayo pergi sekarang. Ayo, si gendut kecil, kakak perempuan akan menjagamu dengan baik. Xiao Bai berkata jahat kepada Fatih. Api Phoenix Fatih yang membuatnya gelisah secara bersamaan juga membangunkan semangat kompetitifnya. Tang San berkata, Xiao Bai, maka aku akan menyusahkanmu untuk menjaga Fatih dengan hati-hati untuk sementara waktu. Ma Hongjun masih belum memiliki pengalaman pelatihan di dalam air, dan sangat membutuhkan pertimbangan Xiao Bai untuk meningkatkan kemampuan pertempuran lautnya dengan lebih baik. Ayo pergi, kita akan masuk ke air. Dai Mubai meraung, menarik Zuzu King, memanggil semua orang dan langsung menyerbu ke Laut Cincin. Dengan Fatih dipromosikan ke level Spirit Sage, dia langsung lebih percaya diri. Lampu merah menyala, dan jiwa Xiao Hu kembali ke tubuhnya. Dipimpin oleh Tang San, 7 orang berubah menjadi 7 siluet, praktis secara bersamaan melemparkan diri mereka ke Laut Cincin. Dan Xiao Bai juga tersenyum lembut pada mereka yang mulai bertindak secara bersamaan, lalu berbalik ke Laut Cincin, langsung melanjutkan bentuk Raja Hiu Putih besar roh iblisnya dan dengan berani menyerbu untuk bertemu semua orang. 5 menit kemudian, Peng, siluet merah menghantam pantai dengan keras. Oscar akhirnya bukan lagi yang pertama dibuang. Dalam keadaan linglung, Fatih memuntahkan seteguk besar air laut, dengan penampilan yang lebih menyedihkan daripada menyedihkan. Memang, saat ini kekuatan Fatih telah membuat lompatan kualitatif, tetapi dia masih tidak bisa benar-benar melawan roh iblis Raja Hiu Putih besar Xiao Bai di Laut Cincin. Tiba-tiba memasuki pertempuran bawah air, akan aneh jika dia bisa beradaptasi. Ini adalah Laut Cincin, bukan arena roh yang bisa dia evaporasi setengahnya. Tidak dapat beradaptasi dengan pertempuran bawah air, dia praktis langsung dikirim oleh pertimbangan, teliti, Xiao Bai. Kegembiraan Fatih yang luar biasa mendingin. Dia mengerti bahwa untuk melewati percobaan kedua ini, dia masih perlu waktu untuk belajar. Namun, tidak peduli apa, saat ini dia juga dianggap telah melangkah ke jajaran ahli. Dia percaya bahwa, dengan mengandalkan kekuatan ledakan roh Phoenix-nya, selama dia membiasakan diri dengan pertempuran laut, dia pasti bisa menembus cobaan ini bersama dengan semua orang. 5 bulan kemudian, 7 iblis Shrek diam-diam berdiri di bawah gunung Sagot di depan Laut Cincin, air yang bergolak sepertinya memanggil mereka. Melalui air laut biru itu, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa, dalam bentangan air laut selebar 200 meter itu, dipimpin oleh raksasa roh iblis Raja Hiu Putih besar Xiao Bai, hampir 1000 binatang roh laut mengambang di air, diam-diam menonton di arah mereka. 1 tahun lagi telah berlalu dengan cepat. Bahkan Zuzu King yang termuda telah melewati ulang tahunnya yang ke-22. Memang, di tahun kedua ini, kecepatan promosi kekuatan roh 7 iblis Shrek tidak secepat tahun pertama, tetapi di tahun ini kekuatan tempur mereka telah mengalami ujian besar di Laut Cincin. Terus-menerus memakai, menjadikan 5 tahun perpisahan itu bukan masalah. Pada saat ini,
Bahkan jika ketujuh iblis tidak melihat, mereka masih dapat dengan jelas memahami kerja tim. Mereka telah menjalani pelatihan air laut terakhir mereka 3 hari yang lalu. Sejak itu, 7 iblis telah berkultivasi selama 3 hari, secara khusus memberitahu Xiao Bai bahwa, hari ini, adalah saat mereka menyerang persidangan kedua. Peringkat kekuatan roh Shrek Seven Devils saat ini adalah Evil Eye White Tiger Dai Mubai, pertempuran tipe serangan kekuatan peringkat 74 Spirit Sage. Paman Sosis Besar Oscar, alat sistem makanan peringkat 72 Spirit Sage. Tousan Hands Asura Tangsan, peringkat 78 tipe kontrol Battle Spirit Master. Evil Fire Phoenix Mahongjun, kekuatan serangan peringkat 72 jenis Battle Spirit Master. Soft Bonus Demon Rabbit Xiao Wu, kekuatan roh tidak diketahui, ketahanan fisik meningkat, kemampuan tempur air meningkat secara substansial. Seven Treasure Glazed Tilening Rongrong, alat sistem pendukung peringkat 72 Spirit Sage. Hell Sivet Zuzu King, tipe serangan kelincahan peringkat 73 Battle Spirit Master. Dalam hal tingkat kekuatan roh, Tang San, Dai Mubai, Zuzu King, Ma Hongjun dan Oscar semuanya naik 2 peringkat. Ning Rongrong telah meningkatkan 1 peringkat. Sejak Pagoda Ubin 9 harta karun menembus peringkat ke-70, kesulitan kultivasi jelas meningkat, itu sebabnya dia hanya naik 1 peringkat sedikit. Meski begitu, Ning Rongrong masih sangat puas. Dia sangat ingat betapa sulitnya bagi ayahnya untuk menembus setiap peringkat setelah 70. Terlebih lagi, menurut keadaan dari percobaan terakhir, melewati percobaan kedua seharusnya dapat meningkatkan kekuatan roh 1 tingkat. Untuk Master Roh peringkat yang lebih tinggi, ini sudah merupakan hadiah yang cukup murah hati. Tang San berbicara dengan suara rendah. Semuanya bersiap-siap. Di tengah kilatan cahaya merah, jiwa Xiao Wu melayang keluar dari tubuhnya, kembali ke dirinya sendiri. Namun, sejak pengorbanan Xiao Wu, tubuhnya tidak lagi memanifestasikan cincin roh, hanya kemampuan sebelumnya yang masih bisa digunakan. Semangat mereka dilepaskan secara praktis secara bersamaan. Maju 200 meter melalui air laut, hingga kemampuan berenang Shrek Seven Devils saat ini, cukup sederhana, tetapi lawan yang harus mereka hadapi sama sekali tidak. Bahkan jika Laut Cincin tidak melebar, area terbatas ini sebenarnya membatasi ruang gerak mereka. Menghadapi beberapa ratus binatang roh laut dari segala macam tingkatan, jalan mereka ke depan akan praktis sepenuhnya disegel. Dan tantangan terbesar yang menghalangi jalan mereka dalam percobaan kedua ini secara alami adalah Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis Xiao Bai. Jika mereka tidak bisa melewati blokade Xiao Bai, mereka tidak akan bisa mencapai pantai seberang. Meskipun Xiao Bai tidak akan menyerang mereka semua, dia masih akan menghentikan mereka dari menyelesaikan percobaan mereka dengan seluruh kekuatannya. Dengan dia yang memegang kendali, binatang roh laut di Laut Cincin itu seperti dinding besi. Dalam 11 bulan pelatihan mereka sebelumnya, tidak satu pun dari mereka yang pernah mencapai lebih dari 100 meter melintasi laut. Ayo pergi. Tang San berteriak dalam-dalam, dan ketujuhnya diluncurkan secara bersamaan, menyelam ke laut seperti 7 ikan berenang. Di Laut Cincin, Xiao Bai sudah lama membuat persiapannya. Dia mengerti dari cara yang mengesankan di mana 7 iblis Shrek dengan berani maju bahwa pertempuran hari ini tidak akan sesederhana sebelumnya. Manusia pedalaman ini akan benar-benar menyerang penghalang percobaan keduanya. Begitu 7 iblis melompat keluar, seluruh tubuh Ma Hongjun meledak dengan cahaya merah keemasan, dan tubuhnya yang berukuran standar langsung mengembang, berubah menjadi burung phoenix berkepala 7 dengan api ekor yang sangat indah, menyelam langsung ke Laut Cincin. Pada saat yang sama, Tang San mencengkeram pinggang ramping Xiao Wu, sementara 4 lainnya memakan sosis berbentuk jamur. Sosok mereka berubah di udara, langsung berkumpul di belakang Ma Hongjun dan membentuk garis lurus dengan Ma Hongjun menyerang terjauh di depan. Cahaya Nine Treasure Glazed Tile Pagoda berkilauan, dan kekuatan roh, atribut, dan peningkatan pertahanan semuanya mendarat secara bersamaan di Ma Hongjun, membuat nyala api Phoenix-nya semakin cemerlang. Meskipun air Laut Cincin itu dipenuhi dengan semacam kekuatan sihir, saat Ma Hongjun menjelma sebagai Phoenix berkepala 7 menerobosnya, air laut di sekitarnya langsung menguap, dan terlebih lagi tersebar ke kedua sisi oleh energi luar biasa yang meletus dari tubuhnya. Posisi yang dipilih Ma Hongjun dekat di bawah penghalang cahaya yang membatasi itu, dan akibatnya, setelah air laut didorong menjauh, tidak akan ada air yang mendorong ke bawah dari atas, yang sebenarnya menciptakan ruang bebas air. Air laut menguap saat dia buru-buru terbang ke depan,
meninggalkan saluran di belakangnya. Dan 6 lainnya bergegas ke dalamnya dalam sekejap. Tang San menahan Xiao Wu untuk terbang, sementara di belakang 4 lainnya muncul sayap tembus pandang. Mereka mengikuti dari belakang sambil menempel di dekat permukaan penghalang cahaya. Xiao Bai yang menonton dari kedalaman laut cincin mau tidak mau terganggu sejenak. Karena inersia pemikiran, dia awalnya mengira 7 iblis Shrek akan menyelam ke laut seperti biasa, dan langsung menghadapinya dan binatang roh laut lainnya dalam pertempuran sambil mencari kesempatan untuk menerobos. Tapi dia tidak pernah mengira ketujuh iblis itu benar-benar akan menggunakan rencana pintar seperti ini. Memang, 7 iblis Shrek cukup pandai berenang sekarang, tetapi tidak peduli seberapa bagus mereka di dalam air, masih tidak mungkin untuk secara langsung menantang binatang roh laut. Bahkan gerakan yang lebih cepat tidak akan lebih cepat daripada terbang. Dan sekarang, melalui sosis jamur terbang serta api Phoenix merah panas Fatih membuka jalan, begitu Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis Xiao Bai bereaksi, mereka telah menembus 60 meter ke Laut Cincin, dan terlebih lagi karena laut. Formasi binatang roh yang tersebar di sekitar air laut, mereka sebenarnya tidak menemui halangan apapun. Cahaya putih meletus dari Tang San, berubah menjadi lingkaran cahaya oval, tepat pada waktunya untuk menyelimuti ketujuh sisi mereka, sementara cahaya terjauh di depan membentuk titik yang meningkatkan serangan maju Ma Hongjun lagi. Itu adalah kemampuan berkembang domain Dead God, serangan dewa kematian. Pada saat yang sama, niat membunuh yang intens tiba-tiba menyebar melalui domain Dead God, membuat makhluk roh itu paling dekat dengan mereka dan pertama-tama bereaksi tertunda dari alarm, tidak berani terlalu dekat. Segera, formasi garis lurus Shrek Seven Devils akan menembus garis 70 meter. Faktanya, dengan suasana dari Ningrongrong sekarang meningkatkan Ma Hongjun, mereka tidak akan terpengaruh oleh air laut sama sekali, dan Fatih yang kekuatan ledakannya pada awalnya tidak ada bandingannya secara alami dapat mengisi daya dengan kekuatan yang lebih berkembang. Xiao Bai sedikit marah, berpikir, manusia ini benar-benar licik, mereka sebenarnya ingin menggunakan metode seperti ini untuk lulus ujian.